Halo, balik lagi di sisi lain bersama aku Putri Dina. Nggak akan bisa masuk ke situ. Nggak akan bisa masuk ke situ. Tidak apa-apa. Jadi di video ini mungkin aku akan sedikit bercerita lagi seperti video-video sebelumnya. Jadi kali ini aku sempat pergi ke suatu tempat wisata yang orang-orang juga udah pada tahu lah ya, orang Jakarta. Di sini kita ke daerah Puncak. Di situ ada jembatan, dan jembatan ini ya memang auranya sangat kuat ya, karena bekas peninggalan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ya, aku nggak bisa mungkin bercerita banyak karena emang tempat ini sangat tertutup. Kalaupun emang aku masuk, hanya di pekarangan aja, dan karena di jembatan itu pun sangat-sangat banyak penjaganya gitu, peliharaannya yang harimau dengan prajurit-prajuritnya. Dan di sisi lainnya, di sisi aku ke tempat itu, tidak hanya aku melihat aura-aura positif itu, tetapi dari sekian banyak makhluk atau mereka-mereka ini yang sudah tiada, aku akan bercerita tentang tragedinya atau misterinya dari sisi lainku. Jadi setelah aku melihat tempat ini, ada sosok wanita yang mencuri perhatian atau dia ingin bercerita kenapa dan bagaimana dia sampai bisa bercerita kepadaku. Jadi di jembatan itu nggak akan bisa masuk aura negatif. Jadi yang aura negatif di bawah. Jadi jembatan itu bisa masuk ke dunia mereka, bisa bertemu Pak Soekarno, dan nggak serem karena mungkin auranya aja ya, mungkin karena auranya kuat banget ya, karena siapa yang nggak tahu Pak Soekarno ini gitu kan. Jadi di tangga ini bukannya yang dari sisi yang aku lihat ya, jadi di situ tuh kayak bukan banyak aura negatif, aura positifnya banyak, karena sepanjang jalan itu memang prajurit-prajuritnya dia yang setia lah dari masa hidupnya sampai akhir hayatnya sama mereka. Justru yang korban-korban mungkin banyak tragedi juga, kayak mati tabrakan di situ, mati jatuh, atau banyak korban di jalur puncak ini, mereka nggak akan bisa masuk ke situ, karena emang auranya mereka ini sangat-sangat positif. Jadi di villanya ini dulunya tempat beristirahatnya Pak Soekarno sih. Jadi sama istri-istrinya mungkin dibilang tempat persembunyian juga ya, tempat persembunyian Belanda gitu. Dan nggak ada aura negatif sama sekali sih. Jadi kalau yang tragedinya yang kecelakaan ini, yang mereka di jalur puncak ini meninggal
tak sewajarnya atau dulunya di puncak ini mereka diperkosa. Oh, ada satu wanita nih, jadi wanita ini bilang, saya dulu diperkosa, kalian tahu orang, saya hamil karena saya tahu pria-pria ini. Saya mencoba untuk meminta pertanggungjawaban sama mereka nih. Tapi bukannya dipertanggungjawabkan. Awalnya si laki-laki ini bilang, iya saya akan bertanggung jawab, tapi dia kayak tidak secara ikhlas untuk tanggung jawab dengan wanita ini. Karena apa ya? Bahasa kasar mereka ya, gue makanya sama mereka berempat, mereka bertiga, bukan gue aja. Gitu. Karena si cewek ini baik sebenarnya. Dia pun sebenarnya mau bertanggung jawab, cuma mungkin dia pun ada di kejadian, mungkin dia bikin gini, si laki-laki ini bilang, bukan saya aja yang make Anda, mas, bahasa kasarnya, atau yang mempergauli atau memperkosa kamu, bukan saya aja yang make Anda, mas, bahasa kasarnya, atau yang mempergauli atau memperkosa kamu. 3 teman saya ini juga harus bertanggung jawab gitu. Dan sampai akhirnya si cowok ini yang minta dipertanggungjawabkannya ini, dia bertemu dengan 3 laki-laki ini. Tapi 3 laki-laki ini bukannya dia berniat untuk bertanggung jawab, malah mereka berencana bunuh diri karena si 3 pria ini mengira si cewek ini cewek tidak baik. Padahal cewek ini cewek lugu awalnya. Dia pun sampai diperkosa karena keluguannya. Mereka penasaran. Cantik kok. Gimana sih ayunya orang Jawa Bogor yang kecil, mungil, dengan bajunya warna putih, dengan rambut dia yang diikat di kepal itu. Dia gak berani untuk ngomong sama orang tuanya. Aku gak berani untuk ngomong sama orang tuaku karena aku pun akan disalahkan. Dan akhirnya setelah mereka berempat ini, akhirnya sebenarnya satu si cowok ini tuh menganggap kok tega, cuma gue pun kalau mau bertanggung jawab keenakan mereka dong bertiga. Suatu malam mereka berencana, dan si cewek ini akhirnya sama mereka berempat ini dipanggil lagi untuk salah satunya sih memanggil mereka. Akhirnya mereka berjalan akhirnya ketemu dengan berempat dan berlima dengan wanita ini. Dia bilang, pas di situ dia tanya salah satunya, kamu hamil? Iya, saya hamil, tolong tanggung jawab karena bukan saya yang ingin melakukan, karena kalian lah memaksa. Dia bilang. Si cowok ini bilang, ya kan kamu juga menikmati. Saya bukan menikmati, saya pun ingin mati di saat itu, dia bilang. Dan saya pikir gak akan sampai seperti ini, ternyata buahnya ada, dia bilang. Ini anak ini tidak bersalah. Iya, anak ini gak bersalah, cuma kami berempat gak bisa untuk bertanggung jawab, dia bilang. Banget ya. Terus ya udah, akhirnya si cewek ini bilang, ya udah, tolong bicarakan dengan orang tuaku yang sebenar-benarnya, dia bilang. Tapi belum saya diobrolin, salah satu dari 4 pria ini memukulnya dari belakang dengan batu besar, dan akhirnya cewek ini pingsan. Dia disekap dan digantung di pohon. Jadi seolah-olah cewek ini gantung diri, depresi dengan insidennya dia.
Dengan hamilnya dia mungkin orang-orang berpikir ini anak depresi, akhirnya dia meninggal, gantung diri, padahal di situ dia dipukul, dia pingsan karena mau menghilangkan jejak, akhirnya dia digantung. Ya, jadi banyak sosok sih di jalur ini. Tapi wanita ini dia menghampiri saya, dia bercerita seperti ini semuanya, dia bilang. Dan kembali lagi ke jembatan ini mungkin orang merasa jembatan ini angker ataupun ada sesuatunya, memang ada, tapi bukan ke arah negatif gitu, tapi di auranya aura positifnya. Kenapa di situ lembab dan adem? Ya karena auranya ini bukan aura-aura yang pembunuhan atau gimana pun gitu, dan nggak pernah ada untuk prajuritnya Bapak Soekarno ini, untuk salah satu pun untuk yang jahil terhadap kita yang lewat di situ. Yang jahil itu yang di bawah, yang mati nggak wajar atau penasaran sih. Jadi kalaupun di dalamnya mungkin banyak orang yang nggak bisa lihat juga karena emang mungkin sangat tertutup juga sih ya. Tapi sangat bersih tempat ini kok, bersih banget. Dan aura Pak Soekarno-nya pun masih ada di situ. Jadi ya nggak perlu takut lah ke situ. Cuma tempat itu emang bersejarah di dahulunya untuk Pak Soekarno dan keluarga untuk beristirahat atau melepaskan sejenak pikirannya. Ya dia bilang, ya nduk rak apa-apa lah, di sini tuh rak apa-apa, ra ono apa-apa, ya nduk rak apa-apa lah, di sini tuh rak apa-apa, ra ono apa-apa, wis gitu. Jadi gitu. Menurut kalian itu tempat yang indah, tapi kadang-kadang aku melihatnya dari sisi yang lain. Jadi mungkin di next video aku akan bercerita tentang yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja cerita aku di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelku. Dadah. Maksudnya gue ketemu yang pertama dari Pak Soekarno ini.